Shalom, welcome back to our program. Dan Shalom, selamat datang kembali ke dalam program ataupun channel kami. So we are excited this morning, this is Saturday morning, and we want to finish up with the attributes of God, lesson 11. Dan kami senang sekali untuk bertemu kembali dengan saudara pada pagi hari ini. Di hari Sabtu ini kita akan menyelesaikan pengajaran mengenai atribut Allah. And so I'm excited that this day we will finish this topic and prepare for the next topic. And on the Saturday, 16 May, we're going to pray for all those people who have the needs, who are suffering, who are having sickness and disease. And we're going to believe God for their miracle. Dan saya senang sekali terutama pada hari ini kita akan segera menyelesaikan mengenai atribut Allah untuk kita bisa masuk kepada pengajaran yang baru di minggu depan. Dan jangan lupa hari Sabtu tanggal 16 Mei kita ada ibadah doa dan terobosan di mana saya akan berdoa, Dr. Paul akan berdoa bagi kebutuhan saudara secara spesifik dari setiap permohonan doa yang masuk ke dalam email maupun sosial media kami. So let us pray before we start our service. Dan mari kita berdoa sebelum kita mulai pengajaran kita pada hari ini. Father, we thank you for your goodness and your wisdom, Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan hikmat-Mu, your grace and your mercy. anugerah-Mu dan belas kasih-Mu. May it be with every person that comes in line with your word. Dan biarlah anugerah dan belas kasih-Mu Tuhan ada di atas setiap orang yang kemudian sejalan dengan firman-Mu. So Father, I pray for wisdom and understanding to come upon the people that are hearing the word of God this morning. Dan saya berdoa biarlah hikmat, pengertian turun di atas setiap orang yang sedang mendengarkan pengajaran pada pagi hari ini. And Lord, as we sit at your feet, reveal to us this day about the attributes of God in lesson 11. Dan Bapa, selagi kami duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengar daripada Engkau, berikan kepada kami pengertian supaya kami juga bisa memahami atribut-atribut Allah. And so we ask you to anoint your servants of God. Kami minta untuk Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu, And let every word that proceed out of their mouth be only of you, O Lord. sehingga apa yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya itu berasal daripada Engkau saja. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. So we are excited and we want to get straight down into the Word of God. Dan pada saat ini kita bersemangat sekali. Mari kita langsung saja kepada firman Tuhan. Attributes of God, lesson 11, and the topic is called mercy. Atribut Allah, pengajaran yang ke-11 dan topik pada hari ini adalah belas kasih. So the definition of mercy. Jadi definisi dari belas kasih. So mercy comes from a deliberate identification with the other person. Jadi belas kasih adalah bagaimana kita mengidentifikasi dengan tujuan kepada orang lain. Until we can see the things with their eyes. Mengidentifikasikan diri kita dengan orang lain sampai kemudian kita bisa melihat dengan mata mereka. Think the things with their mind. Berpikir akan hal-hal dengan pikiran mereka. And feel the things with their feelings. Dan kemudian merasakan akan hal-hal dengan perasaan mereka. Mercy is the ability to relate. Jadi belas kasih adalah sesuatu kemampuan untuk berhubungan, Understand. untuk memahami ataupun mengerti, And sympathize with other people. dan bersimpati dengan orang lain. So this is the definition of mercy. Jadi ini adalah definisi dari belas kasih. And also in the Bible there is a cluster of related Hebrew words that are often translated as mercy. Jadi di dalam Alkitab itu ada kelompok-kelompok kata dalam bahasa Ibrani yang seringkali diterjemahkan sebagai belas kasih. Depending on where they appear in the scriptures. Dan kata belas kasih tersebut tergantung di mana ayat itu ada di dalam Alkitab. There is ahava, which refers to God's enduring love for Israel. Jadi ada aslinya bahasa Ibrani yaitu ahava yang mengacu atau merujuk kepada
kasih Allah yang tidak berkesudahan kepada Israel. Much like the love between the husband and the wife. Ya, seperti kasih di antara suami dan istri. There is another word which is rahahim, which comes from the root word racham. Ada istilah lain dalam bahasa Ibrani adalah rahahim yang dari akar katanya adalah rehem Or womb. atau juga diterjemahkan sebuah kandungan. So therefore might be more relatedly understood as suggestion, a maternal connection. Atau bisa juga dipahami atau dimaknai sebagai sebuah hubungan maternal atau hubungan seorang ibu dengan anak yang ada di dalam kandungan. So in this case it's between God and the human being. Dan ini menggambarkan dalam konteks ini hubungan antara Allah dengan umat manusia. Now that we have settled this, the fact that God is merciful. Kita akan masuk ke hal yang selanjutnya adalah kenyataan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. So God is merciful. Jadi Allah penuh dengan belas kasih, Abundant mercy. berlimpah di dalam belas kasih-Nya. In Deuteronomy chapter 4 verse 31 says, Kita buka dalam Ulangan 4 ayat 31. Deuteronomy 4:31, for the Lord your God is a merciful God. He will not forsake you, nor destroy you, nor forget the covenant of your fathers which He swore to them. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Let us look into one more scripture in Psalms 103 and verse 8. Kita buka lagi dalam satu ayat di dalam Mazmur 103 ayat ke-8. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. So towards whom is the mercy of God manifested? Jadi kepada siapakah belas kasih Allah ini dilimpahkan? So this is a very interesting question, but God's mercy is manifested towards whom He wills. Jadi tadi pertanyaannya kepada siapa belas kasih Allah dilimpahkan? Jadi belas kasih Allah itu dilimpahkan kepada mereka yang Allah sendiri kehendaki. So God is absolutely sovereign in the exercise of His mercy. Jadi Allah sendiri mutlak berdaulat di dalam melimpahkan belas kasih-Nya. So let's look into a few points down here where He shows us about God's mercy manifest towards whom He wills. Dan kita akan buka beberapa ayat di sini yang memperlihatkan belas kasih Allah yang dilimpahkan kepada mereka yang dikehendakinya. So in Romans chapter 9 and verse 15 verse. Di dalam Roma 9 ayat 15. For He says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Roma 9 ayat 15, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasih kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. So now another scripture in Romans chapter 9 and verse 18 says, Dan satu ayat lagi di dalam Roma 9 ayat 18. therefore He has mercy on whom He wills, and whom He wills He hardens. Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. So this is a reference to the Pharaoh during the time of Moses. Dan ayat-ayat ini adalah menjadi sebuah referensi kepada Firaun waktu ada di zamannya Musa. And this ruler, this Pharaoh, had made a clear choice to reject God's will for God's people. Jadi Firaun telah membuat satu keputusan yang jelas bahwa di mana ia
telah menolak kehendak Allah bagi umat Allah. So you can do a reference and check it later on in Exodus 7 verse 13. Jadi saudara bisa lihat ayat referensinya nanti setelah ini saudara bisa periksa di dalam Keluaran 7 ayat 13. And also Exodus chapter 8 and verse 15. Dan juga Keluaran 8 ayat 15. So here we see nobody deserve mercy. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima belas kasihan. So there is nothing unjust or inappropriate about God's choice of whom He chooses to show mercy to. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak Allah adil atau tidaklah tepat bagi Allah memilih siapa yang dikehendakinya untuk Ia limpahkan belas kasihnya. So one more time, nobody deserve mercy. Karena sekali lagi tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima belas kasihan. So there's nothing unjust Jadi tidak bisa dikatakan Allah tidak adil or inappropriate about God's choices or choice of whom He chooses to show mercy to. Jadi di dalam Allah melimpahkan belas kasihnya kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu dikatakan kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil atau tidak tepat dalam memutuskan kepada siapa belas kasihnya dikehendaki. So now we enter into God's mercy is manifested towards those who fear or love Him. Dan bagian yang berikutnya adalah belas kasih Allah dilimpahkan kepada mereka yang takut akan Dia dan yang mengasihi Dia. So you also must understand that His servants who walk before Him with all their heart. Ya, artinya juga adalah hamba-hambanya yang berjalan bersama dengan Tuhan dengan segenap hati mereka. In Psalms 103 and verse 11, di dalam Mazmur 103 ayat 11, it says, "For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him." Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. So as I said, His servants who walk before Him with all their hearts. Jadi di sini juga dikatakan His servant, artinya hamba-hambanya yang berjalan bersama dengan Tuhan dengan segenap hati mereka. And also in Psalms 103 and verse 17. Dan juga di dalam Mazmur 103 ayat 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. So one more scripture on this is 2 Chronicles chapter 6 and verse 14. Satu ayat lagi mengenai hal ini di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 14. Hallelujah. And he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven or on earth like you, who keeps your covenant and mercy with your servants who walk before you with all their hearts. 2 Tawarikh 6 ayat 14 sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setiamu kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. So we see God's mercy is manifested towards those who fear or love Him. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa belas kasih Allah dilimpahkan kepada mereka yang hidup takut akan Dia dan yang mengasihi Dia. And also we will see that the mercies of God is manifested towards everyone who confesses and forsake their sins. Dan hal yang berikutnya juga kita bisa melihat bahwa belas kasih Allah dilimpahkan kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Let me repeat one more time. The mercies of God is manifested towards everyone who confesses and forsake their sins. Jadi belas kasih Allah dilimpahkan kepada setiap orang yang mengakui dosa mereka dan meninggalkan dosa-dosa mereka.
So in in Proverbs chapter 28, verse 13 says, Kita buka dalam Amsal 28 ayat 13, di sini mengatakan, Proverbs 28:13, he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsake them will have mercy. Wow. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. So we see here that whoever forsakes their sins, God will have mercy upon them. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa siapapun yang meninggalkan dosanya, maka Tuhan sendiri akan berbelas kasih kepada orang tersebut. And now the mercy of God is manifested towards the one who trusts in the Lord. Hal yang berikutnya adalah belas kasih Allah dilimpahkan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. So if you trust in the Lord, the mercies of the Lord will be towards you, manifested towards you. Jadi jika saudara percaya, menaruh percaya saudara kepada Tuhan, maka belas kasih Allah kemudian bisa dilimpahkan di dalam kehidupan saudara. And we look into Psalms chapter 86 and verse 5. Kita lihat di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in mercy to all those that call upon you. Wow. Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Abundance in mercy to all that call upon the Lord. Berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. So the mercies of God is also manifested towards His afflicted people. Dan belas kasih Allah juga dilimpahkan kepada orang-orang umatnya yang tertindas atau umatnya yang menderita sengsara. So in Isaiah chapter 49 and verse 13, kita buka dalam Yesaya 49 ayat 13. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break out in singing, O mountains. For the Lord has comforted His people and will have mercy on His afflicted. Yesaya 49 ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. So one more time, the Lord has comforted His people and will have mercy on His afflicted. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. So now we come and see how is the mercy of God manifested. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana belas kasih Allah itu dilimpahkan. So how is the mercy of God manifested? Jadi bagaimana atau dengan cara apa belas kasih Allah dilimpahkan? So the mercy of God is manifested in His pardoning sin of sins. Jadi belas kasih Allah dilimpahkan dengan cara Allah memberikan pengampunan kepada dosa-dosa manusia. So in the pardoning of sins, that's how the mercy of God is manifested. Jadi dalam Allah mengampuni dosa-dosa manusia, itulah belas kasih-Nya kemudian dilimpahkan. Isaiah 55 verse 7. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. So this is interesting scripture. Let the wicked forsake his ways. Jadi ini adalah ayat yang menarik, dikatakan biarlah orang yang jahat atau orang yang fasik meninggalkan jalannya yang jahat.
sometimes we Christians, when we don't find God, we are considered wicked. Karena kadang-kala sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, ketika kita tidak berdoa atau ketika kita tidak mencari Tuhan, kita dikatakan sebagai orang yang fasik. So we must turn from these unrighteous ways. Jadi sebab itu kita harus berbalik dari cara hidup yang tidak benar ini. And then he says, and the unrighteous man is thought. Our thoughts sometimes get strayed away, and be careful. That's why you need to renew your mind with the word of God. Dan kadang-kala pikiran kita juga bisa tidak sejalan dengan firman Allah. Oleh sebab itu dikatakan pikiran yang jahat. Tetapi kita perlu memperbaharui selalu pikiran kita dengan firman Tuhan. So when we have the mind of Christ, we return to the Lord. Sehingga waktu kita memiliki pikiran Kristus, kita bisa berbalik kepada jalan-jalannya. And He will have mercy on us. Dan kemudian Allah bisa melimpahkan belas kasih-Nya kepada kita semua. And God will abundantly pardon us of our sins. Dan Tuhan juga dengan limpahnya akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. So the mercy of God is manifested also in His long suffering with sinners, even when they harden their necks or their hearts. Jadi belas kasih Allah juga dilimpahkan di dalam dengan cara Allah bersabar terhadap setiap pendosa, meskipun mereka mungkin terus-menerus mengeraskan hati mereka. So one more time, the mercy of God is manifested in His long suffering with sinners, even when their hearts are hardened or their necks. Jadi belas kasih Allah dilimpahkan juga di dalam bentuk kesabaran Allah terhadap para pendosa, meskipun mereka mengeraskan hati mereka ataupun juga leher mereka. 2 Peter chapter 3 verse 9. Dan ini terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. So let us look in 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Hallelujah. The mercies of God is manifested also in His delivering from sicknesses, sorrow, and oppression. Di belas kasih Allah juga dilimpahkan dengan cara Allah membebaskan mereka yang mengalami sakit penyakit ataupun kesedihan ataupun juga dalam penindasan. So let us look into scripture in the book of Psalms chapter 6 and verse 4. Dan kita akan buka di dalam Mazmur 6 ayat yang keempat. The Bible tells us here, return, O Lord, deliver me. Oh, save me for your mercy's sake. Mazmur 6 ayat 4 Alkitab mengatakan, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi, dan selamatkanlah aku oleh karena belas kasih-Mu. So here in this scripture he asks God to deliver them. Dan di ayat ini pemazmur ini mengatakan bahwa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka. And then in Philippians chapter 2 and verse 27. Di dalam Filipi 2 ayat 27. For indeed he was sick almost unto death, but God had mercy unto him, and not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Filipi 2 ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. So here we see that the mercy of God is manifested in His delivering from sicknesses, sorrow, and oppression. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa belas kasih Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengalami pembebasan atau pelepasan dari sakit penyakit, rasa sedih ataupun juga penindasan. So here the mercy of God is manifested in His divine guidance.
Dan di sini kita juga dapat mengetahui bahwa belas kasih Allah dilimpahkan dengan cara bimbingan ilahinya. Divine guidance. Itu bimbingan ilahi Allah. In Exodus chapter 15 and verse 13. Di dalam kitab Keluaran 15 ayat 13. You in your mercy have led forth the people whom you have redeemed. You have guided them in your strength to your holy habitation. Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. So, it's manifested in His divine guidance. Belas kasih Allah dilimpahkan di dalam dengan cara Ia memberikan bimbingan yang ilahi. You have guided them in your strength to your holy habitation. Di sini firman Tuhan mengatakan dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. So now the mercy of God is manifested in maintaining the security of those who trust Him. Jadi di sini belas kasih Allah juga dilimpahkan dengan cara Allah senantiasa menjaga mereka yang percaya kepadanya. So here we can understand by looking into Psalms 21 and verse 7. Dan kita akan lihat di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-7. For the king trusts in the Lord, and through the mercy of the Most High, he shall not be moved. Ya, Mazmur 21 ayat ke-8 dalam bahasa Indonesia, sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. So here we see the mercy of God is manifested in His maintaining the security of those who trust in Him. Jadi di sini kita dapat melihat belas kasih Allah dilimpahkan dengan cara Allah sendiri yang menjaga atau senantiasa menjaga keamanan bagi orang-orang yang penaruh percaya kepadanya. And one more area I would like to share with you, the mercy of God is manifested in His acting as a defense and refuge in the day of trouble. Dan satu area lagi yang saya mau bagikan bagi saudara, belas kasih Allah itu dilimpahkan dengan cara perbuatan Allah yang menjaga atau menjadi kota benteng yang kuat dan tempat pelarian pada waktu kesesakan. So the mercy of God is manifested in the acting as a defense and refuge in the day of trouble. Jadi belas kasih Allah dilimpahkan dalam bentuk tindakan Allah yang menjadi kota benteng ataupun juga tempat pelarian bagi orang-orang pada waktu kesesakan. In Psalm 59 verse 16. Di dalam Mazmur 59 ayat 16. So the Bible tells us, but I will sing of your power. Yes, I will sing aloud of your mercy in the morning, for you have been my defense and refuge in the day of my trouble. Ya. Mazmur 59 ayat 17 dalam bahasa Indonesia. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. So as we study these scriptures here, we find that the mercies of God here, the fact that God is merciful. Dan selagi kita terus belajar mengenai beberapa hal mengenai belas kasih Allah, kita juga mendapati bahwa kenyataan bahwa Allah itu penuh dengan belas kasih, full or abundant of mercy. Atau Allah pun juga berlimpah di dalam kasih setianya. And His mercy He shows towards whom towards whom the mercy of God manifested. Jadi juga kita telah mengetahui kepada siapakah belas kasih Allah itu dilimpahkan.
Because He is sovereign, to whom He wills, He wills. Karena Allah itu berdaulat di dalam menentukan kepada siapa Dia ingin melimpahkan belas kasih-Nya. So here we also understand that those who fear the Lord, His mercy is upon them. Those who love the Lord, His mercy is upon them. Dan kita juga mengetahui di sini bahwa barang siapa yang takut akan Tuhan dan barang siapa yang mengasihi Tuhan, justru mereka lah dilimpahkan, kepada mereka lah dilimpahkan belas kasih Allah. So also remember that towards everyone who confess and forsake their sins, Jadi His juga mercy shall be manifested upon you. Jadi juga bagi mereka yang mengakui dosa mereka dan meninggalkan dosa-dosa mereka, disitulah mereka menerima belas kasih Allah. And those of you who trust the Lord, do not worry. His mercy will also manifest upon you. Jadi bagi saudara juga yang menaruh percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, disitulah juga Allah sendiri akan melimpahkan belas kasih-Nya bagi mereka yang percaya. And if you have been afflicted, remember that He will have mercy on His afflicted people. Dan juga bagi saudara mungkin yang mengalami penindasan, ingatlah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sendiri akan menaruh belas kasih kepada mereka yang tertindas. So how is God's mercy manifested? Dan dengan cara apakah belas kasih Allah ini dilimpahkan atau dinyatakan? First of all, we notice that His pardoning of sin, that is where His mercy is manifested. Yang pertama kita mengetahui bahwa Allah sendiri mengampuni dosa-dosa kita. Dengan cara itulah belas kasih-Nya diperlihatkan kepada kita semua. And then also in 2 Peter chapter 3 verse 9, he says here, is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dan juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, di sini dikatakan bahwa Tuhan sabar terhadap kita semua karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. So those of you who harden your heart or you are stiff-necked, God is waiting for you that you will turn around and come back to repentance. Jadi bagi saudara mungkin yang mengeraskan hati saudara, kembalilah kepada Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan saudara yang jahat dan kembali kepada Allah. And those of you who need deliverance or in sickness or in sorrow or oppression, His mercy will be manifested upon you if you hold on and trust in the Lord. Jadi juga bagi saudara yang membutuhkan pembebasan dari sakit penyakit, duka cita, ataupun juga penindasan, dan disitulah kemudian belas kasih Allah akan dinyatakan, dilimpahkan kepada mereka semua. So also remember that the mercies of God have led forth the people whom He has redeemed. Dan ingat juga bahwa belas kasih Allah senantiasa menuntun umatnya yang telah ditebusnya. So His divine guidance is upon you that fear the Lord. Jadi bimbingan ilahinya kemudian ada di atas kehidupan saudara yang takut akan Tuhan. And also His security of those who trust in Him. He's maintaining the security by His mercies. Dan jadi Allah juga senantiasa memberikan keamanan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan dengan cara itulah belas kasih Allah dinyatakan. And lastly, you have been my defense and refuge in the day of my trouble. Dan yang terakhir di sini dikatakan Allah telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. So we finish our lesson 11 and we finish the entire topic on the attributes of God. Pada hari ini kita telah menyelesaikan pengajaran yang ke-11 dan sekaligus juga kita menyelesaikan tema atau topik tentang atribut Allah. Tomorrow at 8 a.m. I will be on air and 10:30 a.m. we will be live on air. Dan besok jam 8 pagi kita ada ibadah minggu dalam bahasa Inggris, lalu kemudian jam 10.30 pagi kita akan siaran langsung ibadah. And so I pray that you will come and join us and get your brothers and sisters in the Lord and your friends who are maybe who are not in the Lord also to join us in our service.
Dan saya berdoa supaya saudara juga bergabung bersama kami dalam ibadah online kami dan mengajak teman-teman saudara yang lain atau mereka yang belum mengenal Tuhan juga untuk ikut bergabung dalam ibadah secara langsung besok. But remember, you can still write in all your needs or your requirements or your situation that we can pray for you on the 16th of May. Dan juga saudara tetap bisa menuliskan segala permohonan doa saudara, kebutuhan saudara, apa yang ingin didoakan. Dan pada tanggal 16 Mei di hari Sabtu kita akan berdoa bagi setiap kebutuhan permohonan doa saudara. That is on a Saturday at 10:30 a.m. Yaitu hari Sabtu jam 10.30 tanggal 16 Mei. So praise the Lord, we are excited and we believe God for your miracles. Dan puji Tuhan, kami senang sekali dan kami percaya untuk mujizat dan terobosan saudara. And also next week, Monday Dan juga minggu depan di hari Senin to Friday, we will talk about the character of God. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita akan berbicara mengenai karakter Allah. So that's another series of 11 lessons. Itu juga sebuah seri pengajaran, ada 11 pengajaran mengenai karakter Allah. So we are excited, ready, waiting to share with you about the character of our God. Dan kami sangat bersemangat sekali menantikan untuk bisa berbagi dengan saudara, mengajarkan mengenai karakter Allah. So may the Lord bless you and keep you. Dan biarlah Tuhan memberkati saudara dan menjagai kehidupan saudara. I pray that you will be in good health, Saya berdoa biarlah saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. that the Lord's covering will be upon you and your family. Biarlah naungan Tuhan ada di atas kehidupan saudara dan keluarga saudara. May His sun shine upon you, Dan biarlah kemuliaannya menyinari wajah saudara, that you may be a light in dark places. sehingga saudara juga bisa terus menjadi terang di tempat yang gelap. Continue to do the good works that God has called you to do. Dan teruslah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah panggil saudara untuk melakukannya. For His mercy endures forever. Karena belas kasih-Nya itu ada tetap untuk selama-lamanya. So may the Lord keep you Dan biarlah Tuhan senantiasa menjaga saudara and bless you. dan memberkati saudara. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. And everyone that believes say, Dan setiap orang yang percaya, mari sama-sama katakan Amen. If you are blessed, remember, share our social media to somebody Dan else. jika saudara diberkati, ingatlah selalu untuk selalu berbagi dan share kepada di dalam sosial media saudara. And also you may also share to somebody else. Saudara juga dapat berbagi mengenai hal ini kepada orang-orang lainnya. Till I see you tomorrow. Dan sampai kita berjumpa lagi besok. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. And Jesus loves you. Dan Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you too. Dan kami juga mengasihi saudara. Bye-bye for now. Dan sampai kita berjumpa kembali.